Puji Tuhan, haleluya, shalom, para hamba-hamba Tuhan dan jemaat Tuhan dan Holy dimanapun Anda berada. Dan saya akan menyampaikan pada kesempatan yang indah ini, yaitu bagian yang ketiga dari hidup dalam rancangan Tuhan. Kalau di bagian yang pertama, saya membicarakan tentang komunikasi, doa, keintiman dengan Tuhan. Dan di bagian yang kedua, saya membicarakan tentang visi. Dan banyak orang punya visi, tetapi kalau tidak dijalankan visi itu, maka itu hanya omong kosong Bapak Ibu, atau hayalan. Banyak orang yang punya mimpi besar tapi tidak dilakukan, itu sama dengan orang-orang yang sedang menghayal Bapak Ibu. Dan supaya apa yang Tuhan taruh di dalam diri kita, visi yang besar yang Tuhan taruh dalam diri kita, dan kita bisa benar-benar merasakan akibat dari apa yang Tuhan berikan, yaitu kita harus melakukan misi. Demikian juga dengan Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, di ayat yang ke-27, itu dikatakan bahwa di situ Tuhan mulai mengerjakan membentuk manusia. Nah, waktu Allah membentuk manusia, mulai dia kerjakan itu manusia, dan itu berbicara tentang misi, tentang apa yang Tuhan lakukan. Dan untuk menjalankan misi ini Bapak Ibu tidak semudah membalikkan telapak tangan, tidak. Misi itu dibutuhkan dengan ketekunan, dibutuhkan dengan kesabaran, dibutuhkan kesetiaan supaya bisa menghasilkan sesuatu yang besar. Jadi harus step by step. Lah, oleh sebab itu saya ingin membacakan satu kebenaran firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara semuanya, Allah menyediakan kita, menyediakan satu pekerjaan yang besar yang harus kita kerjakan. Maka orang-orang yang punya keintiman dengan Tuhan, Tuhan akan taruh visi kepada dia, dan Roh Kudus yang ada di dalam dirinya itu yang akan menggerakkan kita. Saya takut Bapak Ibu, orang yang punya visi besar dan dia tidak mengerjakan. Karena apa? Karena tidak ada roh Tuhan di dalam dirinya. Roh Kudus tidak turun atas dirinya. Dan kalau Roh Kudus turun atas dirinya, memenuhi hidupnya, maka dia akan melakukan. Roh Kudus itu akan mengajari kita. Roh Kudus itu akan mendorong kita untuk melakukan visi yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu, untuk mencapai misi yang harus kita kerjakan, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-8 ini berbicara kerjakan atau lakukan. Jadi visi yang Tuhan taruh dalam diri kita, kerjakan, lakukan. Jangan menunggu-nunggu waktu, menunggu-nunggu kesempatan. Banyak kegagalan dalam misi, dalam kegagalan dalam pelayanan. Karena apa? Karena menunggu waktu. Besok, ditunda-tunda. Akhirnya sudah beberapa tahun akhirnya nggak terlaksana, dan akhirnya kita lupa. Dan Tuhan akhirnya mencabut visi yang ada dalam diri kita, ditaruh kepada orang lain. Dan waktu kita mendapatkan visi dari Tuhan, kerjakan saja, lakukan saja. Maka Tuhan nanti akan menyertai kita. Tuhan nanti akan menuntun kita kemana dan apa yang harus kita kerjakan. Yang kedua, selain kita mengerjakan akan misi ini yang harus kita lakukan, langkah yang kedua yaitu dalam kitab Roma pasal 10 ayat 13 sampai ayat yang ke-15, itu selain ngerjakan, sampaikan. Banyak orang yang pergi ke pelayanan, pergi misi, tetapi tidak pernah menyampaikan. Suatu hari saya ketemu dengan seorang misi yang dari Norwegia. Saya tidak sebutkan namanya. Dia bermisi waktu saya membuat satu seminar. Salah satu pesertanya adalah peserta dari Norwegia. Mereka cerita-cerita dengan saya, share kami dengan beliau tentang, saya tanya sudah berapa lama ada di Indonesia. Dia bilang sama saya sudah 4 tahun ada di Indonesia. Wah, saya bersyukur karena ada orang yang peduli akan Indonesia.
Waktu itu saya tanya, apa yang kamu lakukan di Indonesia selama 4 tahun? Berapa banyak orang yang sudah kau menangkan selama 4 tahun? Berapa banyak orang yang sudah mendengar Injil daripada kamu? Dia bilang, belum ada yang saya lakukan, belum ada saya menyampaikan tentang firman, saya belum menyampaikan tentang Yesus. Saya hanya melakukan pendekatan-pendekatan. Saya tanya, pendekatan apa yang kamu lakukan? Yaitu pendekatan, saya membuat pesta, saya undang orang makan di rumah saya, kemudian saya bantu ada orang yang kesusahan, dengan harapan mereka tanya kepada saya, kenapa kamu lakukan ini untuk aku? Baru disitulah saya menceritakan tentang siapa Yesus itu. Kemudian saya balik tanya lagi, selama 4 tahun yang kamu lakukan, sudah berapa banyak orang yang bertanya kepada kamu, kenapa kamu baik? Kenapa kau lakukan ini? Sudah ada berapa orang? Dia jawab, belum ada, Pak. Kalau belum ada selama 4 tahun, kalau saya bilang, maaf, kalau saya yang mengutus kamu untuk pergi misi hanya makan, minum, bantu-bantu sembako, bantu-bantu uang kepada orang, lebih baik kamu balik ke negara. Ke negara di mana kamu berada. Kenapa? Karena kamu tidak menyampaikan yang harus Anda sampaikan. Misi itu kita harus pergi. Selain kita pergi ke satu tempat melakukan, Tuhan taruh pergi kemana kita? Kita pergi ke sana menyaut. Yang kedua, kita harus sampaikan. Apa yang harus sampaikan? Injil. Apa yang disampaikan? Tentang kebenaran. Firman Tuhan dalam Roma tadi pasal 10 ayat 13 dikatakan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Bapak Ibu, bagaimana mereka punya iman? Bagaimana mereka bisa percaya kepada Tuhan kalau tidak ada yang menyampaikan? Banyak sekarang yang terjadi, utusan-utusan misi banyak pergi kemana-mana. Dia tidak menyampaikan tentang kebenaran. Dia tidak menyampaikan tentang Yesus. Dia tidak menyampaikan tentang kabar keselamatan, kabar anugerah, kabar kelepasan itu. Jadi waktu kita bermisi, Bapak Ibu, pergi dan sampaikan Injil. Apa yang disampaikan di sana? Ada 3 poin yang perlu disampaikan. Yang pertama, sampaikan bahwa Yesus adalah juru selamat. Sampaikan pada mereka bahwa Yesus mengasihi mereka, mengasihi penduduk dunia. Dia sudah berkorban. Dan sampaikan kepada mereka bahwa Yesus memberi jaminan keselamatan, jaminan surga kepada orang-orang yang mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi. Mereka mau menerima, tidak menerima, itu bukan urusan kita, Bapak Ibu. Itu bukan hak kita. Mereka menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bukan hak kita. Tugas kita menyampaikan kepada mereka. Dan selanjutnya itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Dan selanjutnya itu pekerjaan Tuhan. Apakah mereka mau nerima dan tidak, itu terserah Tuhan. Jadi tugas kita menyampaikan. Pergi kemana saja, sampaikan. Mungkin saudara tidak pergi ke jauh. Orang-orang di sekitar kita, saudara. Mungkin kita sudah bergaul akrab dengan mereka, sudah bertahun-tahun bersahabat, bahkan mereka menjadi keluarga kita, kita anggap keluarga kita, kita berbuat baik, kita menolong mereka. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah mereka sudah pernah mendengar dari kita bahwa Yesus Juru Selamat? Mendengar dari kita bahwa Tuhan mengampuni dosa kita? Apakah mereka sudah mendengar bahwa Yesus memberi jaminan keselamatan, jaminan surga kepada mereka? Kalau belum, Bapak Ibu, inilah kesempatan untuk Bapak Ibu menyampaikan kepada mereka. Kalau kita menunda-nunda menyampaikan, bisa jadi kesempatan sudah tertutup. Mereka bisa meninggal dunia, mereka bisa jauh dari kita dan sebagainya, atau kita dulu menghadap Tuhan. Jadi sekarang ini bukan waktunya kita menunda-nunda. Kalau Tuhan sudah menaruh visi kepada kita, Tuhan sudah menaruh di dalam hati kita untuk pergi memberitakan, ayo beritakan, sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita, Bapak Ibu. Yang ketiga, langkah yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita pelajari dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-19, yaitu kita mengubah pola pikir
mereka, yaitu pola pikir yang lama menjadi pola pikir yang baru. Dengan bagaimana cara di dalam Matius tadi? Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kita pergi menyampaikan. Orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, baptis mereka. Tanda pertobatan, tanda mereka mengambil keputusan menjadi keluarga Allah. Dan bukan hanya itu saja, mereka nanti juga bisa kita libatkan dalam amanat agung ini. Kita bisa bersama-sama dengan mereka untuk melakukan satu pekerjaan yang Tuhan percayakan. Nanti di bagian yang keempat, saya nanti akan berbicara tentang multiplikasi. Bagaimana mempersiapkan orang-orang yang akan bersama-sama dengan kita. Kita bukan hanya menginjil saja, tetapi kita juga akan memperlengkapi orang-orang lain untuk pergi menginjil bersama-sama kita, pergi memberitakan kabar baik, pergi memberitakan kabar kesukacita, pergi memberitakan kabar kelepasan, Bapak Ibu. Saya sering pergi ke pedalaman-pedalaman, Bapak Ibu. Dan kadang-kadang saya kasihan melihat mereka. Mereka benar-benar seperti domba yang terlantar, Bapak Ibu. Satu hari saya pergi ke satu pulau di Sumatera Barat, yaitu di Pulau Mentawai. Saya pergi ke satu desa. Untuk pergi ke satu desa itu, Bapak Ibu, saya harus membutuhkan waktu beberapa hari. Sebenarnya perjalanan 2 hari sudah selesai, tapi saya harus tertunda karena dihantam badai. Saya harus 4 hari terdampar di 2 pulau. Jadi saya terdampar, akhirnya berikutnya hari bisa saya tembus di satu tempat. Dan waktu saya sampai tempat itu, mayoritas adalah orang mengaku orang percaya, anak-anak Tuhan. Tetapi hidup mereka tidak benar. Waktu saya memberitakan tentang firman Tuhan di satu gereja dan saya buat KKR penginjilan di lapangan, wah, saya sangat menyedihkan. Mereka hidup dalam dosa, pola pikirnya masih pola pikir lama. Mereka hidup dalam perzinahan biasa saja, mabuk-mabuk biasa saja, perdukunan biasa saja. Sampai saya ngomong, loh ini kekristen kok gini? Mereka jawab apa? Loh kami juga nggak tahu kalau ini salah. Kalau ini berdosa nggak tahu saya. Karena nggak ada yang mengajari saya bahwa ini adalah yang salah. Berarti mereka hanya percaya kepada Tuhan, tetapi pola pikirnya, mereka pola pikir lama. Masih hidup yang lama. Hidup dalam dosa, hidup dalam keterikatan oleh kuasa-kuasa kegelapan, hidup dalam perbudakan dosa. Dan ini tugas kita, Bapak Ibu. Ayo kita tugas sama-sama. Kita bergandengan tangan pergi memberitakan kabar baik, memberitakan kabar kelepasan, nyatakan bahwa Yesus Kristus bukan hanya memberi jaminan keselamatan, mengampuni dosa-dosa kita, tetapi Dia juga ingin mengubah mindset kita, mengubah pola pikir kita, mengubah pola hidup kita dari hidup yang tidak benar dan hidup dalam kebenaran. Hidup yang menurut dunia berubah menjadi hidup yang taat akan firman Tuhan, yaitu pergi. Ini tugas kita, bukan hanya tugas gereja saja. Ini tugas orang-orang yang percaya, orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Dia punya tugas. Karena Yesus katakan, pergi jadikan semua bangsa muridku. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang percaya, kepada Bapak Ibu dan kepada saya. Untuk pergi bukan berarti Bapak Ibu harus pergi keluar pulau atau keluar daerah atau keluar negara. Tidak. Pergi di sekitar kita. Pergi menjumpai orang-orang di sekitar kita. Orang-orang yang dekat kita adalah orang-orang yang sebenarnya yang sudah dipersiapkan oleh Allah untuk mendengar Injil dari kita, untuk mendengar tentang Yesus dari kita. Itu bukan kebetulan ada orang duduk dengan kita, tidak kebetulan orang itu menjadi sahabat kita, tidak kebetulan orang itu adalah menjadi keluarga kita, tidak kebetulan orang itu datang ke rumah kita atau satu mobil, satu pesawat dengan kita. Tidak, itu semua sudah dirancang Tuhan supaya mereka ketemu dengan kita, supaya mereka ingin mendengar Injil dari kita, mendengar tentang Yesus dari kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kesempatan-kesempatan yang ada, selain kita pergi sampaikan, dan setelah kita sampaikan, ubah pola pikir mereka, pola hidup mereka, supaya hidup mereka
berkenan kepada Tuhan. Yang bagian yang terakhir, yaitu di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20, yaitu setelah orang kita ubah pola pikirnya, yaitu kita mengajari mereka. Mengajari apa? Mengajari hidup dalam kebenaran. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi setelah mereka berubah pola pikirnya, maka orang itu bisa diajari melakukan firman Tuhan, melakukan apa? Melakukan penginjilan bersama-sama dengan kita. Jadi ini adalah satu kehormatan sebenarnya Bapak Ibu, waktu kita mau memberitakan Injil. Kalau kita bisa menyampaikan kabar baik, ini adalah kehormatan yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu dan saya. Ini bukan karena paksaan, bukan karena tugas, bukan. Ini adalah kehormatan. Kalau Bapak Ibu tidak mau lakukan, berarti Bapak Ibu menolak kehormatan yang Tuhan berikan. Sedangkan sekarang banyak orang yang berlomba-lomba ingin mendapatkan kehormatan dari Tuhan. Dan Bapak Ibu dan saya dilibatkan dalam mega proyek ilahi ini. Proyek Tuhan yang besar. Apa proyek yang Tuhan? Yaitu memberitakan Injil, keselamatan bagi banyak orang, bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara semuanya, berbahagialah kalau Bapak Ibu dan saya dan saudara-saudara semua sudah dianugerahi oleh Tuhan. Dan berbahagialah kalau Bapak Ibu dan saya bukan hanya dianugerahi oleh Tuhan, tetapi kita adalah orang-orang yang dipercayai oleh Tuhan untuk melakukan satu pekerjaan yang baik. Ya, pekerjaan baik apa yang tidak bisa dilakukan oleh dunia? Pekerjaan baik apa yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan? Yaitu memberitakan Injil. Kalau soal perbuatan baik, banyak orang yang nggak percaya pun bisa lakukan. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan bisa lakukan, bahkan lebih baik daripada orang-orang yang percaya mungkin. Tetapi ada pekerjaan yang tidak dipercayakan kepada siapapun. Kepercayaan itu hanya diserahkan kepada kita, perbuatan baik. Apa itu? Yaitu memberitakan Injil Tuhan, memberitakan keselamatan. Bapak Ibu saudara semuanya, saya ingatkan sekali lagi, waktu kita dipilih Tuhan, sebenarnya kita adalah penentu bagi orang lain. Orang lain ke surga atau ke neraka sebenarnya tergantung kita Bapak Ibu. Kenapa saya bilang tergantung kita? Kalau kita diam saja tidak menyampaikan tentang Yesus, tidak menyampaikan tentang kabar keselamatan, kabar pengampunan yang Tuhan lakukan, berapa banyak orang-orang akan binasa. Orang-orang di sekitar kita akan binasa, saudara-saudara kita akan binasa. Tetapi kalau kita memberitakan Injil Tuhan, mereka diselamatkan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ayo hari ini saya ingatkan kembali dan saya ajak mereka, Bapak Ibu semuanya, ayo kita terlibat dalam penginjilan. Mungkin Bapak Ibu, aku nggak punya waktu. Mungkin Bapak Ibu berbicara kepada saya, waduh, saya nggak punya uang. Mungkin Bapak Ibu berbicara, kami nggak punya kendaraan atau sebagainya. Oh no. Bapak Ibu tidak membutuhkan. Bapak Ibu pergi saja di sekitar. Bapak Ibu bisa ngomong, ceritakan. Ayo ceritakan tentang Yesus, ceritakan tentang kabar baik, ceritakan tentang keselamatan itu. Saya yakin kalau Bapak Ibu punya hati pikiran yang demikian, hari ini jangan ditunda-tunda Bapak Ibu. Untuk menyampaikan kabar Injil, jangan ditunda-tunda. Jangan kau tunda besok, lusa, itu sudah terlambat Bapak Ibu. Suatu hari saya punya kesaksian, saya menyesal sekali dan saya minta ampun kepada Tuhan. Satu hari di kampung kami saya ketemu dengan seorang bapak-bapak. Saya lihat bapak ini dalam keadaan susah, dalam keadaan tertekan hidupnya, dan dia tetangga saya Bapak Ibu. Suatu hari dia cerita-cerita, ngobrol-ngobrol, karena saya harus pergi. Saya bilang oke, nanti setelah saya pulang dari pelayanan, saya 3 hari nanti akan saya pulang, nanti saya akan datang ke rumahmu. Tetapi apa yang terjadi? Karena saya capek, saya tidak datang ke rumahnya. Saya tunda, karena tetangga besok lagi. Akhirnya satu hari saya pergi lagi. Sudah 1 minggu saya di rumah, tiba-tiba saya harus pergi lagi pelayanan jauh.
Bapak itu nggak ketemu dengan saya karena saya janji ke rumahnya, saya nggak ke rumahnya. Waktu saya ada di tempat yang jauh di luar kota, anaknya telepon saya, doakan bapak saya. Saya bilang, kenapa bapakmu? Bapakku sudah tidak pulang, sudah 1 hari 1 malam. Oke, saya doakan. Setelah kami berdoa, besoknya dia telepon lagi. Dia tanya, Om terus doakan karena bapak saya belum ketemu. Saya bilang, cari di keluargamu. Sudah kami hubungi keluarga, semua nggak ada yang tahu. HP-nya juga dimatikan. Akhirnya anaknya bingung. Oke, kita berdoa. Hari yang berikutnya, anaknya telepon. Dia menangis. Saya bilang, apakah sudah dapat bapakmu? Dia bilang, sudah Om, bapak saya sudah dapat. Ketemu bapak saya, ya syukurlah, puji Tuhan bapakmu sudah ketemu. Tapi anak ini menangis, jemaat ini menangis. Kenapa dia menangis? Dia cerita, rupanya bapaknya sudah mati. Mati bunuh diri Bapak Ibu. Waktu itu saya menyesal sekali. Saya bilang, Tuhan ini bukan salah mereka, ini adalah salahku. Seandainya waktu itu saya ketemu dia, saya kunjungi dia, saya sampaikan tentang Yesus, saya sampaikan tentang keselamatan, saya sampaikan tentang Tuhan mengasihi dia, mungkin Bapak ini tidak bunuh diri. Waktu itu saya menyesal, saya berdoa kepada Tuhan, saya mengambil waktu untuk berpuasa minta ampun kepada Tuhan. Sejak itu saya tidak mau menunda-nunda waktu lagi. Saya pergi, Bapak Ibu, hampir waktu saya habiskan untuk pergi penginjilan. Saya kadang-kadang jarang saya di rumah. Saya pergi ke daerah-daerah, saya pergi ke pelosok-pelosok, saya pergi ke pedalaman-pedalaman untuk memberitakan dengan satu kerinduan supaya tidak ada satupun orang yang binasa, tetapi semua orang mendapatkan anugerah Tuhan. Semua orang mendapatkan kemuliaan dari Tuhan, bahkan mereka mendapatkan kehormatan dari Tuhan bersama-sama untuk mengerjakan proyek Tuhan, yaitu amanat agung, pergi memberitakan Injil Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, amin. Kabarkan Injilnya, selamatkan jiwa. God bless you.